Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak nikmat. Dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk beriman dan bertakwa kepadanya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang sampai pada saat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita di bulan Sya'ban, dan di hadapan kita Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan memberikan kemuliaan bulan suci Ramadan. Banyak di antara kita, keluarga kita, tetangga kita, saudara kita, atau mungkin bahkan orang tua kita yang tahun lalu kita masih duduk bersama di bulan suci Ramadan, masih makan sahur bersama, buka puasa bersama, sholat tarawih bersama, tapi di antara mereka ada yang telah mendahului kita dan berada di alam barzakh. Padahal dulu kita pernah berdoa bersama, ya Allah, sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan yang akan datang. Akan tetapi takdir Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa keluarga kita, orang tua kita, mereka ajalnya tidak sampai kepada bulan suci Ramadan yang akan datang. Maka jemaah sekalian, di antara nikmat yang paling agung, yang paling besar, ketika Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita dan memberikan taufik kepada kita untuk beramal saleh dan menyampaikan usia kita di bulan suci Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat Nabi. Kata beliau, "Ya Rasulullah, ayyun nasi khairun?" Siapa di antara manusia ya Rasulullah yang paling baik? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tala umruhu wa hasuna amaluhu." Mereka yang paling baik di antara manusia itu adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Kemudian sahabat mengatakan, qala fa ayyun nasi syarr? Siapa di antara manusia yang buruk? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Rasulullah mengatakan, siapa yang panjang umurnya tapi buruk amalnya. Maka jemaah sekalian, Sufyan bin Uyainah pernah mengatakan, innal laka min umrik ma ata'allahu bihi fa amma asaitahu fihi fala ta'udda dzalika asra. Sejatinya umur kalian adalah di antara umur yang digunakan untuk ketaatan. Itulah umur kalian yang sebenarnya. Tapi umur yang kalian gunakan untuk melakukan perbuatan maksiat, sejatinya itu bukan umur kalian. Makanya jemaah sekalian, ada sebuah kisah ketika ada dua orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, diceritakan di dalam Ibnu Majah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwa Talhah bin Ubaidah pernah bermimpi tentang dua orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua sahabat Nabi ini dia hidup, dan salah satunya di antara mereka adalah orang yang sangat taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang satunya adalah di antara orang yang ibadahnya biasa-biasa saja. Kemudian orang yang
semangat ibadahnya tinggi, kemudian dia ikut berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala dan dia mati syahid. Sedangkan teman yang satunya ini diberikan umur 1 tahun lebih panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia mati di atas ranjangnya. Kemudian Talhah bin Ubaidillah bermimpi bahwa 2 orang sahabat Nabi ini sedang berada di pintu surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memasukkan terlebih dahulu orang yang meninggal di atas ranjangnya, yang ibadahnya biasa-biasa saja. Kemudian setelah itu baru orang yang mati di medan perang, jihad fisabilillah. Sehingga hal ini menjadi sesuatu yang mengherankan di kalangan para sahabat Nabi, sampai menjadi cerita yang sangat besar dan luas. Bagaimana bisa orang yang mati di medan perang, mati di medan jihad, dia masuk surga didahului oleh sahabatnya yang mati di atas ranjang. Maka berita ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, kepada para sahabat Nabi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukankah sahabat kalian yang mati di atas ranjang itu dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian dia mendapati bulan suci Ramadan, dan di dalam bulan suci Ramadan dia berpuasa, dia qiyamul lail, dia mendirikan malam-malamnya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para sahabat Nabi mengatakan, betul ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jarak antara mereka berdua antara langit dan bumi. Jemaah sekalian, maka dari kisah ini kita dapat mengambil suatu hikmah, bahwa orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk menemui bulan suci Ramadan merupakan orang yang paling beruntung. Makanya wajar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling baik adalah orang yang dipanjangkan umurnya dan bagus amal perbuatannya. Tentunya jemaah sekalian, jika kita merasa bahwa setiap saat kita memiliki dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki dosa kesalahan kepada sesama manusia, dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat segala sesuatu, dosa yang kita lakukan setiap hari, dan Allah Subhanahu wa taala sampai sekarang ini masih menutupinya, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita di bulan suci Ramadan. Di bulan yang lalu kita masih berada di bulan Rajab. Tidak terasa kita sudah masuk bulan Sya'ban. Dan Sya'ban beberapa hari sudah mau berakhir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggantikan bulan Sya'ban itu dengan bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kewajiban kepada kita untuk berpuasa. Dan ketahuilah jemaah sekalian, bahwa tidak ada sesuatu kewajiban yang disyariatkan di dalam agama yang mulia ini melainkan itu untuk kemaslahatan kita. Dan coba cari maksiat atau segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan itu semua berbahaya untuk diri kita. Maka jemaah sekalian, kenapa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan Ramadan, mensyariatkan puasa di bulan suci Ramadan? Setiap tahun kita diperintahkan untuk berpuasa. Bahkan khatib-khatib, penceramah-penceramah mengulangi materi mereka untuk mengingatkan bagaimana mulianya bulan suci Ramadan, mengingatkan bagaimana persiapan menghadapi bulan suci Ramadan. Ya. Karena memang modal hidup kita itu adalah waktu jamaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Maka gunakan
bulan suci Ramadan itu sebagai wasilah meraih keberkahan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ballighna Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita kepada bulan suci Ramadan. Yang hidup hari ini belum tentu bisa bernafas besok. Dan yang hidup hari ini ketika tidak bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan, dia termasuk di antara orang-orang yang rugi. Rugi sekali. Ya. Dan apakah Ramadan tahun ini akan sama dengan Ramadan kita tahun yang telah lalu? Apakah persiapan kita untuk menghadapinya? Atau kita tidak memiliki persiapan untuk menghadapi bulan suci Ramadan yang akan datang? Seakan-akan tidak ada musim-musim kebaikan, tidak ada sesuatu yang istimewa di bulan suci Ramadan. Kita merasa biasa-biasa saja. Maka jemaah sekalian, para ulama menyebutkan tentang bagaimana mempersiapkan diri dalam menghadapi bulan suci Ramadan. Yang pertama dikatakan oleh para ulama, dan ini kita ingat baik-baik, agar puasa tahun depan, puasa bulan depan bisa menjadi bulan puasa yang istimewa. Kata para ulama, bekal yang pertama yang harus dimiliki oleh seseorang dalam menghadapi bulan suci Ramadan adalah menumbuhkan perasaan bahwa Ramadan itu adalah sesuatu yang sangat penting. Ya. Ketika kita mengetahui sesuatu yang penting, pasti kita akan bersiap-siap. Pasti kita akan menyambutnya. Pasti kita akan datang. Coba kalau dikatakan undangan malam ini sangat penting. Apa pentingnya? Kalau kamu tidak datang, hidupmu dalam bahaya. Ya. Pasti orang akan datang. Ya. Tapi kalau orang tidak menganggap sesuatu itu penting, ya, biar sepenting apapun undangan itu, dia tidak akan datang. Tapi karena dia merasa bahwa panggilan itu sangat penting, makanya dia akan datang dan mempersiapkan kehadirannya. Jemaah sekalian, lalu bagaimana dengan Ramadan? Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, syaqiyun 'abdun adraka Ramadan thumma salaha minhu falam yughfar lah. Rugi, celaka, binasa orang ini ketika dia berjumpa dengan bulan suci Ramadan, dia hadir di bulan suci Ramadan, tapi setelah Ramadan itu berlalu, dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, rugi jemaah sekalian. Orang yang berjumpa dengan bulan suci Ramadan, di mana bulan suci Ramadan adalah di antara bulan-bulan maghfirah, tetapi dia hadir di bulan suci Ramadan, tapi setelah Ramadan itu berlalu, dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rugi orang ini. Padahal dari mulai awal bulan suci Ramadan, dari mulai pertama malam bulan suci Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Futihat abwabul jinan." Allah membuka pintu-pintu surga itu. Pintu-pintu kebaikan Allah Subhanahu wa taala buka. Walam yuftah minhal bab. Dan Allah tidak menutup satupun pintu surga itu. Wa ughliqat abwabun niran. Dan Allah Subhanahu wa taala menutup pintu neraka itu. Walam yuftah minhal bab. Dan satupun pintu neraka itu tidak ada yang dibuka. Wa sufidatis syayatin wa maradatil jin. Dan setan-setan, jin-jin yang bandel-bandel itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Thumma nadal munadi. Kemudian menyerulah seorang yang menyeru. Kata mereka, "Ya baghiyal khair, aqbil." Wahai orang-orang yang mencari kebaikan, berlombalah. Wa ya baghiyal syarr, aqsir. Wahai orang-orang yang melakukan perbuatan buruk, berhentilah. Ya. Karena bulan yang sangat mulia ini, Allah Subhanahu wa taala melipatkan
ganda, berlipat-lipat pahala. Dan begitu juga orang-orang yang tidak memuliakan bulan suci Ramadan. Dia bersengaja melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat, maka dosanya juga akan dilipat gandakan. Ya. Jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memerintahkan kita untuk memuliakan bulan suci Ramadan. Maka hendaklah kita merasa memiliki dan menanamkan di dalam hati kita bahwa bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang sangat penting bagi kita. Akan tetapi jamaah sekalian, kebanyakan di antara manusia memiliki ambisi yang sangat rendah, ambisi yang tidak begitu antusias ketika menghadapi bulan suci Ramadan. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Kebanyakan di antara manusia itu sibuk dengan urusan dunianya masing-masing. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh hamba-hambanya di bulan suci Ramadan untuk berlomba-lomba mengejar pahala, kemuliaan, ampunan, tapi banyak di antara manusia yang tidak menganggap hal itu sebagai hal yang penting. Mereka menyibukkan diri mereka dengan mengejar dunia. Iya. Menghabiskan waktu selama 24 jam dalam satu hari tidak mereka gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya sekedar menahan lapar dan haus saja. Tapi dia tidak memperhatikan hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wallahi walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lail." Demi Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki orang-orang yang divonis oleh Allah Subhanahu wa taala bebas dari api neraka. Dan hal itu terjadi setiap malam bulan suci Ramadan. Jadi kalau antum punya dosa, ya, kemudian antum berhasil menghadapi atau mendapatkan kemuliaan bulan suci Ramadan tahun ini, antum bebas dari api neraka. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai bersumpah, "Walillahi utaqa'u minan nar." Demi Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki orang-orang yang dibebaskan dari daftar catatan orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi si fulan bebas, catatannya hilang dari daftar orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Wa dzalika fi kulli lail. Dan kejadian seperti itu terjadi pada setiap malam bulan suci Ramadan. Ya. Mudah-mudahan di antara kita semua ini dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari catatan orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Kuncinya adalah kita mampu menjadi orang-orang yang berhasil meraih keberkahan bulan suci Ramadan pada tahun ini. Tapi jemaah sekalian, hal itu bisa terjadi ketika kita menjadikan Ramadan ini sesuatu yang istimewa. Kalau hanya menjadi seseorang yang tidak mempersiapkan diri, maka percuma. Tidak ada manfaatnya. Sama yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak di antara orang-orang yang mendapati bulan suci Ramadan, tapi Ramadan berlalu, dosa-dosanya tidak diampuni. Kenapa bisa demikian? Karena dia tidak menghargai, tidak mempersiapkan diri, tidak menjadikan Ramadan sesuatu yang penting. Hingga Ramadan berlalu, keberkahannya juga hilang berlalu. Maka jemaah sekalian, inilah yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita, istri-istri kita, ya, cucu kita. Tanamkan kepada mereka bahwa bulan suci Ramadan yang akan datang ini adalah sesuatu yang sangat penting. Di dalamnya dipenuhi dengan keberkahan. Di dalam bulan suci Ramadan ada kebaikan, keindahan. Bahkan ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Kita sampaikan kepada mereka supaya mereka bersiap-siap, supaya terjadi dalam suatu rumah, ya, di rumah-rumah hamba-hamba Allah yang saleh, tercermin
Ramadan Karim. Ya. Jangan hanya sekedar puasa, habis itu berbuka, habis itu sholat tarawih, hanya memenuhi kewajiban saja. Tapi tidak ada syiar-syiar kemuliaan di dalam bulan suci Ramadan yang bisa dia lakukan. Ya. Jemaah sekalian, di bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dan tanamkan kepada anak-anak kita agar mereka mampu membaca Al-Qur'an, mengkhatamkan Al-Qur'an. Ya. Karena jangan sampai Al-Qur'an turun di bulan suci Ramadan tapi Al-Qur'an juga tidak memberikan faedah kepada keluarga kita. Ya. Tanamkan kepada anak-anak kita agar mereka memuliakan bulan suci Ramadan. Ketika kita sudah mengetahui dan mempersiapkan diri menjadikan bulan suci Ramadan, ketika kita sudah menanamkan pada diri kita betapa pentingnya bulan suci Ramadan, maka yang kedua yang harus kita miliki adalah tanamkan kepada diri kita bahwasanya orang yang tidak mendapatkan keberkahan bulan suci Ramadan termasuk orang-orang yang rugi. Ini yang kedua. Ya. Yang pertama tadi adalah tanamkan pada diri kita bahwa bulan suci Ramadan adalah sesuatu yang sangat penting. Yang kedua, tanamkan kepada diri kita bahwa orang yang tidak mendapatkan keberkahan Ramadan dia termasuk orang-orang yang rugi. Ya. Tidak mendapatkan kebaikan bulan suci Ramadan. Ya, terkadang dalam pembicaraan kita jamaah sekalian ya, sehari-hari ada orang-orang yang tidak mau datang di tempat tersebut atau tidak mau datang di tempat tertentu. Mereka mengatakan, wah rugi kamu tidak datang ke tempat itu. Ya, kenapa? Wah di sana banyak kebaikan, atau mungkin di sana banyak diskon. Kenapa kamu tidak datang? Ya, rugi kamu. Ya, seperti itu. Jadi bulan suci Ramadan, tanamkan pada diri kita orang yang tidak mendapatkan keberkahan bulan suci Ramadan adalah di antara orang-orang yang rugi. Dan hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan di antara tujuan daripada puasa itu adalah mencapai kebaikan, mencapai ketakwaan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yaitu tujuannya mendapat kebaikan. Maka sudah seyogianya, sudah sepantasnya bahwa Ramadan itu dimuliakan karena Ramadan itu adalah sesuatu yang sangat penting bagi diri kita. Maka jemaah sekalian, puasa Ramadan itu wajib. Maka rugi orang-orang yang tidak bisa berpuasa. Ya, apakah karena terhalang oleh sesuatu atau karena mungkin sengaja tidak berpuasa? Rugi. Karena bulan puasa itu Allah Subhanahu wa taala wajibkan hanya di bulan suci Ramadan saja. Tidak di bulan-bulan lainnya. Ya. Ya bisa mengqadha, tapi kemuliaan malam-malam bulan suci Ramadan hanya terdapat dalam bulan suci Ramadan. Dan berpuasa di bulan suci Ramadan tidak lama jemaah sekalian. Ayyaman ma'dudat kata Allah. Hanya hari-hari yang bisa dihitung. Dari 360 hari Allah hanya minta 30 atau 29 hari. Ya tidak tahu bulan tahun ini kita puasa berapa hari. 30 hari atau 29 hari. Tapi yang jelas jemaah sekalian, dari 360 hari yang Allah Subhanahu wa taala berikan, Allah hanya minta 30 atau 29 hari untuk berpuasa, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa bukan 24 jam. Puasa hanya dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Setelah itu kita boleh melakukan apa saja yang diharamkan pada siang harinya. Boleh makan dan minum, ya. Boleh berkumpul dengan keluarga, ya, dan yang lainnya. Jemaah sekalian, kemudian yang terakhir, persiapan yang ketiga, ya, yang perlu kita miliki adalah membaca. Apa yang harus kita baca? Ya, baca tentang hukum-hukum Ramadan, hukum-hukum puasa. Kadang-kadang karena puasa itu
1 bulan, 1 bulan dan dalam 12 bulan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan setiap tahun 1 bulan, pasti banyak di antara kaum muslimin yang lupa tentang hukum-hukumnya. Maka kita harus membaca jemaah sekalian. Untuk mendapatkan keberkahan bulan suci Ramadan, membaca atau mendengarkan setidak-tidaknya ceramah-ceramah agama tentang hukum-hukum puasa. Karena banyak di antara orang-orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan pahala puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal atas." Banyak di antara orang yang berpuasa, banyak kata Rasulullah. Tapi di antara banyaknya orang yang berpuasa itu, mereka tidak mendapatkan pahala puasa. Hanya haus dan lapar saja. Jadi tidak dapat pahala puasa. Begitu juga dengan salat jemaah sekalian. Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah riwayat, ada orang yang salat selama 60 tahun, tapi salatnya satu pun tidak ada yang diterima. Hal ini pernah terjadi ketika ada seorang sahabat Nabi datang menjumpai Rasulullah SAW. Sebelum menjumpai Rasulullah, dia salat. Dia salat, kemudian datang kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kata Rasulullah, kau kembali salat dulu, karena tadi kau itu belum salat, tidak sah salatnya. Sampai 3 kali Rasulullah SAW mengulangi ucapannya seperti itu. Artinya bahwa ada di antara orang-orang yang salat, dia mendirikan gerakan-gerakan salat, tapi dia tidak mendapatkan pahala salat. Sama seperti puasa. Banyak orang yang berpuasa, sama yang dikatakan Rasulullah, rubba sha'imin, banyak orang yang berpuasa, tapi di antara banyak orang yang berpuasa itu, banyak juga yang tidak mendapatkan pahala puasa. Ya. Jemaah sekalian, maka hendaklah kita banyak-banyak belajar, membaca. Ya, mulailah mempersiapkan diri kita, membuka kembali ya buku bacaan tentang hukum-hukum bagaimana puasa Ramadan, apa saja yang dapat membatalkan puasa, apa saja yang dapat membatalkan pahala puasa. Karena jangan sampai kita sudah berlelah-lelah berpuasa, tapi kita tidak mendapatkan apa-apa kecuali haus dan lapar. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami kepada bulan suci Ramadan. Jadikanlah kami orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Berikanlah taufik kepada kami ya Allah, agar dimudahkan dalam mendirikan qiyamul lail, dimudahkan untuk membaca Al-Quran, diberikan kemudahan di dalam meraih keberkahan di dalam bulan suci Ramadan, sehingga Engkau terima segala amal ibadah kami dan Engkau ampuni semua dosa-dosa kami. Dan akhirnya jamaah sekalian, sebagai penutup, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu adalah bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai pembeda mana yang benar dan mana yang salah. Maka jemaah sekalian, awal perubahan yang terjadi di dunia ini diawali dari bulan suci Ramadan. Dan maka hendaklah kita merubah diri kita diawali dari bulan suci Ramadan. Bagaimana caranya jamaah sekalian? Ya lewat membaca Al-Quran. Baca Al-Qurannya, baca petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, kaji apa yang ada di dalamnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan dan maghfirah dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akhirnya kita tutup pertemuan kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.